Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Darmawan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 23040210113 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teori Kedatangan dan Perkembangan Islam di Nusantara. Saya sendiri membagi teori kedatangan Islam di Nusantara menjadi 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Arab, yang ketiga, teori Persia, dan yang terakhir, teori Cina. Yang pertama, teori Gujarat atau India. Penggagas dan pencetus utama teori India adalah Pijknapel, seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan berasal dari Arab, tetapi berasal dari India, terutama dari pantai barat, yaitu daerah Gujarat dan Malabar. Sebelum Islam sampai ke Indonesia, banyak orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sanalah selanjutnya Islam menyebar ke Indonesia. Teori tersebut kemudian direvisi oleh Christian Snodgrass. Menurutnya, Islam yang tersebar di Indonesia berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel, 2 kota yang berada di India Selatan. Setelah Islam berpijak kuat di wilayah tersebut, penduduk yang berasal dari Dakkan bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dengan penduduk Indonesia. Selanjutnya, orang-orang dari Dakkan dalam jumlah besar menetap di kota-kota pelabuhan di kepulauan Indonesia untuk menyemaikan benih-benih Islam tersebut. Dan setelah itu, datanglah orang-orang Arab yang melanjutkan Islamisasi di Indonesia. Orang-orang ini menemukan kesempatan baik untuk menunjukkan keahlian organisasinya, sehingga mereka banyak yang bertindak selaku ulama, penguasa-penguasa agama, dan sultan yang sering bertindak sebagai penegak pembentukan negeri-negeri baru. Yang kedua, teori Arab. Teori Arab dipegang oleh Crawford yang menyatakan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum muslim yang berasal dari pantai timur India merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara itu, Kaiser memandang Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemulukan penduduk muslim di kedua wilayah pada mazhab fikih Imam Syafi'i. Teori Arab ini juga dipegang oleh Nieman dan De Hollander yang sedikit melakukan revisi dengan berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara bukan berasal dari Mesir, melainkan berasal dari Hadramaut. Sebagian ahli di Indonesia setuju dengan teori Arab ini yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara datang langsung dari Arab, tidak dari India dan tidak pada abad ke-12 atau ke-13, melainkan pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur-unsur budaya Persia, khususnya Syiah yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Indonesia, khususnya di Indonesia dan di Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat yang menyatakan 3 alasan. Pertama, ajaran manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar
atau Wahdah al-Wujud Hamzah al-Fansuri dalam mistik Islam Indonesia adalah pengaruh Sufisme Persia dari ajaran Wahdah al-Wujud al-Halaj Persia. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran seperti kata jabar dalam bahasa Persia untuk kata fathah, dalam bahasa Arab kata jer, dalam bahasa Persia untuk kasroh, dalam bahasa Arab kata pes, dan di bahasa Persia untuk kata dzumah. Yang ketiga, tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara dibawa langsung oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 8 Masehi. Adapun tempat pertama yang didatangi oleh pedagang Muslim Cina, salah satunya yaitu daerah Sumatera yang ada di Indonesia. Teori ini tidak membicarakan tentang awal mula datangnya Islam ke Nusantara, melainkan tentang peran penting pedagang Muslim Cina dalam membantu menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Nusantara, khususnya di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan ajaran-ajaran Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, peran dakwah oleh seorang ustadz sangatlah berpengaruh besar. Dalam waktu yang singkat, Islam dapat berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal perkembangan Islam di Indonesia, ulama dan kerajaan-kerajaan Islam memiliki jalan masuk yang sangat mudah. Itulah sebabnya mengapa agama Islam telah menjadi agama di sebagian besar wilayah negara Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, didirikanlah lembaga-lembaga Islam di antaranya seperti pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi. Kehidupan tasawuf juga makmur di Indonesia. Bahkan ada yang beranggapan bahwa salah satu cara Islamisasi di Indonesia adalah melalui tasawuf. Dan pada akhirnya kehidupan tasawuf pun telah bangkit di Indonesia dengan hadirnya tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Asingkili, Burhanuddin Ulakan, dan lain sebagainya. Itu tadi pemaparan presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.